Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 Hukum Pajak yang beranggotakan saya sendiri, Verina Dava Azaria, dan dua rekan saya, Nisrina Rodatul Ais dan Ismi Oktarina. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang PPh OP Profesi. Apa itu pajak profesi? Pajak profesi adalah pajak yang dikenakan pada subjek yang memiliki profesi, di mana penghasilannya merupakan objek pajak, yakni pajak penghasilan atau PPh. Kategori pajak profesi. Kategori pajak profesi dibagi menjadi dua, yaitu PPh karyawan dan PPh non-karyawan atau bukan pegawai. PPh karyawan merupakan pajak penghasilan yang dikenakan pada seorang karyawan atau pegawai dengan status karyawan tetap maupun karyawan kontrak, baik termasuk pekerja dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada PPh non-karyawan atau bukan pegawai, merupakan PPh yang dikenakan pada wajib pajak pekerja bebas atau bukan pegawai. Pekerja bebas di sini adalah pekerja lepas atau freelancer dengan penghasilan dibayarkan oleh pemberi kerja atau perusahaan hingga orang yang punya usaha dan mendapatkan gaji dari usahanya. Jenis-jenis profesi dan kewajiban pajaknya. PPh pasal 21 dan 26 diperuntukkan bagi profesi karyawan BUMN dan karyawan swasta. PPh pasal 21 final diperuntukkan bagi profesi PNS dan anggota TNI serta Polri. Kemudian PPh pasal 21 dan PPh final PP 23 2018 diperuntukkan untuk profesi artis atau content creator, konsultan, dokter, pengajar, desainer, penulis, olahragawan, dan masih banyak lagi. Subjek pajak. Subjek yang dikenakan PPh 21 yang pertama ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, contohnya pengacara, arsitek, akuntan, dokter, notaris, konsultan, penilai, serta aktuaris. Kemudian yang kedua ada pemain musik, penyanyi, artis, pembawa acara, pelawak, kru film, sutradara, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, penari, pelukis, pemahat, dan seniman lainnya. Kemudian yang ketiga ada olahragawan, yang keempat ada pengajar, penasihat, pelatih, penyuluh, penceramah, serta moderator. Yang kelima ada pengarang, penerjemah, dan peneliti. Yang keenam ada pemberi jasa di segala bidang, meliputi teknik komputer dan sistem aplikasinya, elektronika, telekomunikasi, fotografi, sosial, dan ekonomi. Yang ketujuh ada agen periklanan. Yang kedelapan ada pengawas dan pengelola proyek. Yang kesembilan ada pengantar pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantaranya. Kemudian yang ke-10 ada petugas penjajah barang dagangan. Yang ke-11 ada petugas dinas luar asuransi. Dan yang ke-12 ada distributor perusahaan MLM atau multi level marketing atau kegiatan sejenis lainnya. Subjek pemotong PPh 21. Jenis PPh 21 ini dipotong atau dipungut oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui pemotongan pajak PPh pasal 21. Pihak pemotong atau perusahaan atau pemberi kerja kemudian menyetorkan PPh 21 yang dipotong dari wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan kena pajak ke kas negara. Objek pajak. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja. Kemudian yang ketiga, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Yang keempat, ada imbalan kepada bukan pegawai. Dan yang kelima, imbalan kepada peserta kegiatan. Perhitungan PPh OP Profesi PPh pasal 21 yaitu ada dua, pegawai tetap kemudian penerima pensiun. Pegawai tetap yaitu caranya dengan gaji, tunjangan, premi asuransi dibayar pemberi kerja, lalu dikurangin dengan biaya jabatan 5% penghasilan bruto maksimal 6 juta per tahun atau 500.000 per bulan. Kemudian iuran pensiun THT atau JHT yang dibayar sendiri. Lalu penghasilan neto setahun atau disetahunkan dikurangi PTKP. Lalu kemudian penghasilan kena pajak dan dikenakan tarif pasal 17. Kemudian yang penerima pensiun.
uang pensiun berkala dikurangin dengan biaya pensiun 5% dari penghasilan bruto maksimal 2.400.000 per tahun atau 200.000 per bulan. Kemudian penghasilan neto setahun atau disetahunkan dikurangi dengan PTKP, kemudian penghasilan kena pajak dan dikenakan tarif pasal 17. PTKP, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 101 PMK 010/2016. Yang pertama yaitu wajib pajak lajang sebesar 54 juta. Yang kedua, tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami sebesar 54 juta. Yang ketiga, tambahan wajib pajak yang memiliki status kawin sebesar 4.500.000. Dan yang terakhir yaitu tambahan untuk setiap anggota keluarga yang jadi tanggungan maksimal 3 atau keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat itu sebesar 4.500.000. Tarif PPh-OP profesi yang sesuai dengan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang PPh. Perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif dengan ketentuan besar tarif adalah yang pertama, 5% untuk penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun. Kemudian yang kedua, 15% untuk penghasilan 50 juta sampai dengan 250 juta per tahun. Yang ketiga, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun. Dan yang terakhir yaitu 30% untuk penghasilan di atas 500 juta per tahun. PPh pasal 21 bukan pegawai, mencakup tenaga ahli, pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris, agen iklan pengawas atau pengelola proyek, dan lain-lain. Kemudian terdapat 3 skenario perhitungan PPh pasal 21 bukan pegawai, yaitu yang pertama, berkesinambungan. Caranya yaitu dengan 50% dikali PPh bruto, kemudian dikurangin dengan PTKP sebulan dihitung secara kumulatif. Kemudian yang kedua yaitu berkesinambungan, kecuali yang terdapat pada pasal 13 ayat 1, yaitu caranya dengan 50% dikali PPh bruto, kemudian dihitung secara kumulatif. Dan yang terakhir yaitu tidak berkesinambungan, yaitu caranya dengan 50% dikali PPh bruto. Tarif PPh 21 bukan pegawai berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari yang pertama yaitu penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangin dengan PTKP per bulan yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan PPh di atas. Kemudian yang kedua, 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat berkesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh 21. Kemudian yang ketiga, jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Kemudian yang keempat, yaitu jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai. Kemudian yang terakhir yaitu jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Pelaporan SPT. Cara lapor SPT tahunan pribadi PPh pasal 21 bukan karyawan.
Meski sama-sama berstatus pekerja, tapi di antara pekerja yang statusnya karyawan dengan yang bukan karyawan tentunya pasti berbeda. Tapi sama-sama memiliki kewajiban pajak penghasilan atau bisa disebut dengan PPh. Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan pengguna jasa bagi wajib pajak atau WP bukan karyawan ini. Cara lapor SPT tahunan pribadi PPh pasal 21 bukan karyawan. WP yang merupakan bukan karyawan ini contohnya seperti pekerja bebas atau freelance dan pengusaha. Baik karyawan maupun bukan karyawan yang melakukan pekerjaan bebas dengan dipotong PPh 21 oleh perusahaan pengguna jasanya harus melaporkan surat pemberitahuan atau SPT tahunan pribadi di e-filing atau e-form. Jenis formulir SPT tahunan pribadi bukan karyawan. Jenis formulir yang digunakan bagi wajib pajak yang berstatus pekerja bebas ini adalah SPT 1770. Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan dari salah satu pekerjaan sebagai: pertama, pekerjaan bebas; kedua, dari beberapa sumber pekerjaan atau bukan satu pemberi kerja; ketiga, memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh final; keempat, penghasilan dalam negeri lain seperti bunga, royalti, dan lainnya; dan yang terakhir seperti penghasilan luar negeri. Persiapan lapor SPT tahunan pribadi PPh pasal 21 bukan karyawan. Yang pertama, NPWP. NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dan dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban. NPWP diberikan kepada WP yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undang perpajakan. NPWP tidak berubah meskipun WP pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan atau mengalami pemindahan tempat terdaftar. Yang kedua, EFIN. Bagi yang belum memiliki nomor Electronic Filing Identification Number atau bisa disebut dengan EFIN, maka harus menjalani prosedur untuk mendapatkannya terlebih dahulu. EFIN ini diterbitkan oleh DJP kepada WP digunakan yang melakukan transaksi atau mengakses layanan elektronik Ditjen Pajak seperti lapor SPT melalui e-filing atau e-form. Yang ketiga, dokumen syarat pelaporan SPT. Ada beberapa dokumen yang harus disiapkan oleh pekerja bebas atau wajib pajak bukan karyawan. Salah satunya bukti potong PPh 21 dari perusahaan pengguna jasanya. WP bukan karyawan alias pekerja bebas ini dapat diminta bukti disediakan oleh perusahaan pengguna jasa. Dokumen yang disiapkan untuk mengisi SPT 1170 tahunan yaitu: pertama, bukti potong PPh jika ada; kedua, keluarga; ketiga, daftar harta; keempat, daftar uang; kelima, catatan omset per bulan; dan yang terakhir, bukti penyetoran PPh final. Mulai melaporkan SPT tahunan pribadi PPh pasal 21 bukan karyawan. Potongan PPh pasal 21 tersebut harus dimasukkan dalam komponen perhitungan penghasilan kena pajak dalam perhitungan PPh final menjadi PPh terutama bekerja bebas ini. Ada beberapa pilihan cara menyampaikan SPT tahunan PPh pribadi, yaitu 1. Datang langsung ke kantor pelayanan atau penyuluhan dan konsultasi perpajakan. Kedua, memasukkan melalui Dropbox. Ketiga, menggunakan pos tercatat atau jasa pengiriman. Dan terakhir, lapor SPT tahunan melalui e-filing atau e-form. Cara lapor SPT tahunan pribadi PPh pasal 21 bukan karyawan. Pertama adalah WP harus sudah mempunyai akun DJP online atau akun lapor pajak online. Tahapannya yaitu masuk ke situs DJP online, kemudian login dengan cara memasukkan nomor NPWP dan kata sandi atau password. Kedua, pilih e-form, lalu klik buat SPT dan pilih ya. Ketiga, klik e-form SPT 1770. Pilih tahun pajak 2020. Contohnya seperti klik kirim permintaan, dokumen e-form akan otomatis terunduh. Pada saat bersamaan, WP juga akan mendapatkan kode verifikasi ke email WP yang sudah didaftarkan oleh DJP.
Kemudian ketiga, pada halaman unduh formulir elektronik, klik download viewer. Diikuti klik Windows 24 MB. Setelah proses unduh selesai, instalisasi form viewer tersebut. Dokumen e-form yang sudah diunduh, buka melalui program viewer, lalu diisi. Masukkan pula daftar peredaran bruto selama 1 tahun. Pada lampiran 17704 bagian A, isi harta yang dimiliki sampai 2020. Apabila WP melakukan pembukaan, klik pembukaan, dan jika pencatatan, maka klik pencatatan. Kemudian pada lampiran 17704 bagian B, isi utang jika memilikinya. Kemudian pada lampiran 17704 bagian C, isi anggota keluarga WP. Kemudian pada lampiran 17703, WP akan melihat daftar penghasilan yang dikenakan pajak final. Kemudian pada lampiran 2, WP akan diminta mengisi bukti potong. Artinya apabila WP memiliki penghasilan yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, cantumkan nilainya di kolom. Pada lampiran 1, masukkan peredaran atau penghasilan bruto WP dan kalikan dengan norma perhitungan penghasilan neto atau NPPN. Sesuai dengan ketentuan, hasilnya adalah angka penghasilan bersih neto WP. Kemudian, halaman induk 1770 di kolom ini, isi status kewajiban pajak WP sesuai keadaan. Pada bagian B, pilih penghasilan tidak kena pajak. Sesuai dengan WP, isi kolom tanggal, klik dan submit. Dan klik submit. Klik yes, dan jika proses submit sudah rampung, akan muncul keterangan submit SPT berhasil. Bukti penerimaan elektronik kemudian akan dikirimkan ke email WP. Kemudian selesai. Sanksi denda terlambat lapor SPT pajak. Batas waktu lapor SPT tahunan PPh pasal 21 karyawan adalah paling lambat 31 Maret setiap tahunnya. Jika terlambat menyampaikan SPT pajak, akan dikenakan sanksi dan denda sesuai ketentuan perundang-undang perpajakan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.